Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Pratiwi Putri Sidik. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang investigasi hubungan politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep hubungan politis korporat. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus mengetahui korporat itu seperti apa. Korporatisme yang adalah sistem organisasi ekonomi, politik atau sosial yang melibatkan asosiasi masyarakat ke dalam beberapa kelompok korporat seperti afiliasi pertanian, bisnis, etika, buruh, militer, patronase atau ilmiah berlandaskan kepentingan bersama. Hubungan bisnis dengan politik merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling berhubungan antara satu sama lain dengan yang lainnya. Politik akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk perjalanan bisnis Anda. Situasi politik yang tidak stabil akan mengakibatkan perekonomian yang merosot sehingga memiliki dampak besar terhadap bisnis yang sedang Anda jalani. Permasalahan politik yang ada juga akan berpengaruh terhadap bisnis-bisnis yang kecil hingga menengah. Bisnis dengan level menengah ke bawah akan merasakan dampak dari politik yang ada. Maka Anda harus mengetahui perubahan apa yang akan terjadi dari sebuah politik pemerintahan atau sebuah kebijakan pemerintahan. Apakah mendukung atau kan merugikan. Anda harus menyadari dan harus selalu mencari informasi politik pemerintahan yang akan memengaruhi untuk bisnis Anda sehingga Anda tidak terkena risiko yang akan ditimbulkan dari dampak politik yang tidak bersahabat dengan bisnis yang Anda jalani. Karena hubungan bisnis dan politik merupakan sesuatu yang bisa berjalan dan saling berdampingan untuk mencapai sebuah tujuan, dengan rencana bisnis dan rencana politik untuk menghasilkan sebuah perekonomian yang lebih baik. Tapi hubungan bisnis dengan politik juga akan berjalan dengan saling berlawanan yang mengakibatkan terjadi ketidaksepemahaman sehingga menimbulkan dampak negatif dari salah satu bidang, baik itu dampak negatif dari bidang politik atau bagi perjalanan bisnis. Ada beberapa aspek lingkungan politik yang harus kita ketahui dan harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan bisnis, yang pertama adalah stabilitas pemerintahan. Stabilitas pemerintahan akan sangat penting untuk sebuah bisnis karena masa depan bisnis akan bergantung pada politik yang sedang berlangsung. Ketidakstabilan politik akan membuat Anda kesulitan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sebuah perubahan politik yang mendadak akan mengakibatkan Anda kehilangan modal dan kerugian yang besar beserta risiko kehilangan bisnis yang besar. Yang kedua adalah hubungan internasional. Hubungan suatu pemerintah antar negara yang satu dengan yang lainnya tidak selalu stabil. Bisa saja terjadi keburukan situasi politik yang akan mengakibatkan dampak terutama bagi kita yang menjalankan bisnis online. Biasanya dampak politik yang tidak baik terhadap bisnis online berada pada proses pembayaran yang tidak berjalan dengan sempurna karena kebanyakan proses pembayaran di bisnis online menggunakan PayPal atau dengan klik bank, sehingga akan berakibat berkurangnya penjualan bagi negara tertentu yang sedang mengalami konflik politik karena proses pembayaran yang mengalami hambatan. Yang terakhir yaitu birokrasi pemerintahan. Lingkungan politik seperti ini akan menghambat sebuah bisnis yang dibangun secara lintas negara. Investor dan pengusaha asing akan mengalami kesulitan untuk membuka bisnis karena pemerintahan setempat akan mencegah untuk tumbuhnya perusahaan asing yang potensial untuk tumbuh di suatu negara. Di Indonesia merupakan salah satu dengan pengaruh politik yang kuat dalam bisnis. Meskipun begitu, belum banyak penelitian yang membahas distribusi industri dan karakteristik perusahaan yang terhubung secara politis di Indonesia. Ukuran perusahaan yang terhubung politis secara signifikan berbeda dan lebih besar daripada perusahaan yang tidak terhubung secara politis. Ukuran perusahaan menjadi faktor penentu penting dalam menjalin
Hubungan politik di Indonesia. Perusahaan yang besar semakin tinggi kemungkinannya memiliki koneksi politik. Ukuran perusahaan menjadi satu-satunya karakteristik yang secara signifikan mempengaruhi sebuah perusahaan terhubung secara politis. Penelitian itu sekaligus membuktikan bahwa perusahaan akan mendapat benefit yang lebih banyak dan membuat hubungan politik ketika berada di regulated market. Regulated market atau sendiri itu adalah industri yang banyak diatur oleh pemerintah, contohnya perusahaan pada sektor pertanian, pertambangan, dan infrastruktur. Koneksi politik di Indonesia semakin menyebar di berbagai industri. Artinya tidak lagi terpusat pada regulated industri saja karena banyak individu yang saat ini memiliki kekuasaan sendiri. Kita lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu biaya keagenan. Biaya keagenan adalah biaya tambahan yang muncul ketika prinsipal menunjuk agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemen bertindak sebagai agen. Pembentukan hubungan keagenan biasanya meningkatkan utilitas total, namun demikian beberapa biaya terlibat. Secara umum ada 3 jenis biaya keagenan, yakni yang pertama adalah biaya pemantauan, yang kedua adalah biaya ikatan, yang ketiga adalah kerugian residual. Biaya keagenan adalah konsep ekonomi mengenai biaya pemilik, baik organisasi, perseorangan, atau sekelompok orang. Ketika pemilik memilih untuk menyewa seorang agen untuk bertindak atas namanya, kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan agen memiliki informasi lebih banyak. Maka pemilik tidak bisa secara langsung memastikan bahwa agennya selalu bertindak dalam kepentingan yang terbaik bagi pemilik. Satu, yaitu ada contoh dari biaya keagenan. Yang pertama, biaya yang ditanggung oleh pemegang saham ketika manajemen perusahaan membeli perusahaan lain untuk memperluas kekuasaannya atau menghabiskan uang pada proyek-proyek yang lebih disukai, bukannya memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah sumber biaya. Yang pertama adalah biaya inherent terkait dengan penggunaan agen. Yang kedua adalah biaya teknik yang digunakan untuk mengurangi masalah yang terkait dengan agen menggunakan informasi pertemuan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan agen. Yang ketiga adalah biaya keagenan dalam tata kelola perusahaan. Asimetri informasi yang ada antara pemegang saham dan CEO umumnya dianggap sebagai contoh klasik dari masalah prinsipal agen. Agen bekerja atas nama prinsipal pemegang saham yang tidak mengamati tindakan atau banyak tindakan atau tidak menyadari dampak dari banyak tindakan agen. Yang paling penting bahwa jika tidak ada informasi asimetri, desain kontrak manajer akan menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan antara tindakan mereka dan kepentingan pemegang saham. Yang keempat ada manajemen. Kasus klasik manajemen cost perusahaan adalah profesional manajer khusus CEO dengan hanya sebagian kecil kepemilikan memiliki kepentingan yang berbeda dari pemilik perusahaan. Alih-alih membuat perusahaan lebih efisien dan menguntungkan, CEO mungkin tergoda untuk yang pertama membangun kerajaan, yaitu meningkatkan ukuran perusahaan bukan ukuran dari keuntungan. Yang kedua adalah tidak memecat bawahan yang biasa-biasa saja atau bahkan yang tidak memiliki kemampuan. Yang ketiga, mempertahankan uang dalam jumlah besar, boros, memberikan kemerdekaan dari pasar modal. Yang keempat, memaksimum kompensasi dengan meminimalkan persyaratan. Yang kelima adalah melakukan penipuan. Manajemen bahkan mungkin memanipulasi angka-angka keuangan untuk mengoptimalkan bonus dan harga saham yang berhubungan dengan pilihan. Yang terakhir adalah tips mendapatkan biaya keagenan dengan baik, yaitu terdiri ada 2. Yang pertama, agar biaya keagenan dapat terukur dan terhitung dengan baik tanpa harus merugikan salah satu pihak maupun pihak perwakilan agen, maka dibutuhkan 2 kondisi khusus, yaitu adanya keselarasan visi antara pihak manajemen pusat perusahaan dengan pihak keagenan. Yang kedua, adanya pemecatan dan pelaporan keuangan secara transparan, valid, real time, dan
dapat diakses oleh beberapa pihak sekaligus, sehingga memudahkan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan biaya keagenan agensi kos secara tepat. Baik, yang materi selanjutnya yaitu kualitas audit. Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Pertama, kita akan membahas indikator kualitas audit. Yang pertama adalah deteksi salah saji. Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Yang kedua adalah kesesuaian dengan standar umum yang berlaku. Standar profesi akuntansi publik adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang ketiga adalah kepatuhan standar SOP. Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain. Yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Yang kedua adalah pengukuran kualitas audit. Yang pertama, kualitas proses atau keakuratan temuan audit. Sikap skeptisme. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau direkomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Yang kedua adalah kualitas hasil. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Yang terakhir adalah kualitas tindak lanjut hasil audit. Pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan. Lanjut, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Yang pertama adalah kompensasi. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dalam penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua adalah tekanan waktu. Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Yang keempat ada etika. Etika adalah suatu prinsip moral perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukan dan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Yang kelima ada independensi. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung oleh orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dan kita masuk materi yang terakhir adalah hasil investigasi hubungan potensi politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik berisiko untuk mengalami kegagalan yang lebih besar. Selain itu, audit menjadi berisiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan pelaporan atau overstatement dalam pendapatan untuk menghindari kewajiban utang. Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah.
Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Sedangkan konglomerat yang mempunyai hubungan erat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka. Tingkat kegagalan yang tinggi tersebut mengakibatkan risiko yang ditanggung oleh auditor menjadi tinggi, sehingga auditor menetapkan fee-nya berdasarkan risiko yang akan diterima. Asumsi bahwa semakin besar risiko yang diterima auditor, maka fee yang diterima akan semakin tinggi. Hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan, termasuk akuntansi publik. Politik penganggaran dan ekonomika publik. Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik, dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbelah seluruhnya. Oleh karena itu, adanya perilaku oportunistik legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi budget maximizer karena berperilaku oportunistik. Hubungan politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.